Oke, selamat datang semuanya. Sekarang kita akan coba solving problem lagi di LeetCode, yaitu path crossing. Kita bisa baca bareng-bareng dulu ya problemnya. Kita diberikan sebuah string bernama path, yang dimana indeks ke i dari path itu adalah n, s, e, atau w. Jadi nanti bentuknya karakter mungkin, atau kalau diberikan dalam bentuk string kita harus pecah menjadi kumpulan karakter. Setiap unitnya merepresentasikan north, south, east, or west, respectively, secara berurutan. Jadi n ini north, s ini adalah south, e itu adalah east, w itu adalah west, ya, arah mata angin. Kemudian kita mulai dari titik origin, yaitu 0,0. Ini titik awalnya nih. Oke, tugas kita adalah return boolean true apabila path crosses itself, apabila si jalur ini menabrak dirinya sendiri, seperti itu. Contohnya kita bisa lihat gambar di sini. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita naik ke atas utara, ke kanan timur, turun ke south, dan 2 kali ke arah barat, maka dia menabrak titik, gitu ya. Maka kita harus mengembalikan boolean true di sini. Kecuali kalau misalnya kasusnya seperti ini. Dari 0,0 kita bergerak ke atas ke arah utara, ke arah timur, lalu ke selatan, maka tidak ada yang saling bertabrakan di sini garisnya gitu. Maka kita return false. Oke, jadi itu adalah tugasnya ya. Kita di sini bisa langsung aja copy paste functionnya yang udah disediakan oleh LeetCode. Kita taruh sini. Dan by the way kita akan selesaikan masalah ini menggunakan C++ gitu ya. Oke, kita langsung jalanin aja dulu functionnya dengan mengirimkan parameter yang sesuai di LeetCode nantinya ya. Is path crossing. Terus di sini kita print sebuah new line. Dan untuk parameternya di sini adalah NES gitu ya. Kita pakai yang ini aja dulu. Jadi nanti kita harus punya output false gitu ya, karena inputnya adalah NES gitu. Oke. NES ini seperti yang tadi udah dijelaskan, N itu artinya north, E itu artinya east, dan S itu artinya south gitu ya. South itu selatan, east itu timur, N itu north utara gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita nanti pastinya akan membutuhkan sebuah map gitu ya, map atau unordered map. Bagi yang belum tahu, unordered map itu apa di C++, itu adalah sebuah tipe data ya yang memungkinkan kita menyetor data dalam bentuk key value gitu ya. Kenapa kita pasti butuh? Karena kita bisa lihat di sini ada sumbu X dan Y ya. Di sini ada 0.0. Ini artinya itu X dan Y. Seperti itu. Oke. Kita langsung aja include di sini. Include unordered map ya. Saya nggak ngerasa mapnya itu harus diurutkan, makanya saya pakai unordered map gitu. Kita bikin aja langsung di sini unordered map. Unordered map. Kemudian di sini kita berikan karakter sebagai key-nya, ya kita bikin key-nya dulu di sini. Char. Kemudian untuk value-nya adalah titik koordinatnya. Ya, titik X dan Y-nya yang ini. Nah, ini kan berpasangan juga nih. Nah, berarti kita butuh membuat sebuah pair seperti ini. Pair integer dan integer. Seperti itu. Kita bisa bikin nama map-nya adalah direction misalnya, ya. Oke. Direction ini ada 4 tadi ya. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Kita akan setor nilainya satu-satu gitu ya. Jadi kita bikin sini direction insert. Nah, yang harus di-insert adalah sebuah pair gitu ya. Jadi kita bikin di sini std pair ya. Sebenarnya ada cara lain untuk bikin pair, nggak harus seperti ini ya. Kita bisa pakai sebuah metode yang namanya make pair seperti ini. Kemudian yang pertama adalah karakternya. Karakternya apa? Di sini kita bikin untuk huruf N dulu. Oke. Pasangannya apa? Kita bikin lagi pakai make pair. Kita bikin pairingnya. Seperti ini. Nah, nilai pairingnya gimana? Oke. Kita bikin aturannya seperti ini. North itu kan sumbu Y. Ya, seperti yang kita tahu, garis yang melintang secara vertikal, vertikal itu maksudnya dari bawah ke atas, itu artinya dia ada di sumbu Y. Nah, kalau misalnya dia naik ke atas, berarti dia ditambah 1 sumbu Y-nya.
Kalau di bawah, dia akan dikurangi 1. Oke, sumbu X-nya tetap 0, tapi sumbu Y-nya ditambahin 1, seperti ini. Karena dia bergerak ke utara. Kecuali kalau dia bergerak ke selatan, maka ini jadi minus 1. Gitu ya. Tapi berhubung ini north, utara, maka dia nilainya ditambah 1, seperti itu. Dan kita terapin ke arah yang lain. 4 kali di sini. Ada east, ada west, dan ada south. East itu arah timur. Timur itu kan ke kanan ya. Kalau ke kanan, artinya dia ada di sumbu X. Nah, maka dia harus ditambah 1 sumbu X-nya. Kecuali kalau dia ke kiri, maka akan jadi minus 1. Seperti itu. Nah, kita tambahin sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya berapa? 0. Kemudian untuk west itu barat. Barat itu di sumbu X, tapi dia bergerak ke kiri. Maka di sini bukan 1. Dia akan menjadi minus 1 seperti ini. Untuk sumbu Y-nya tetap 0. Gitu ya. Nah, di sini ada south. South itu sumbu X, tapi dia bergerak ke bawah. Maka sumbu X-nya 0, tapi sumbu Y-nya minus 1. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini kita bisa pahami bahwa keempat data ini ya, dengan konsep pairing, key, dan value sudah masuk ke dalam unordered map yang kita bikin di sini. Kalau nggak percaya, kita bisa coba print ya. For std pair, ini tipe datanya, kita akan looping ya. Ini melooping unordered map direction. Oke, kita akan print di sini std cout first d second, seperti ini. Oke, first itu apa? First itu artinya mengambil key ya, dia mengambil key dari data yang ada. Sedangkan second ini artinya dia mengambil value-nya, yang ininya, yang parameter keduanya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada error. Karena apa? Karena di sini kurang tepat ya. Seharusnya di sini ada first gitu. Oke. Sekarang kita akan tambahin lagi di sini d second gitu. Oke, seperti ini. Coba kita jalanin programnya gitu ya. Kita compile dulu g++ app.cpp. Ops, di sini ada error karena kita belum membuat return statement. Ya, karena di sini fungsinya bukan void ya. Jadi kita bikin aja dulu return true di sini. Oke, kita compile ulang, kita jalankan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini S, W, E, dan N sudah masuk ke dalam unordered map. Berarti nggak ada masalah gitu ya. Walaupun urutannya acak-adul di sini ya, ada S, W, E, N. Karena ini bukan map, tapi ini adalah unordered map gitu ya. Kita nggak butuh urutan itu sebenarnya. Oke, ini bisa kita komentari. Kita udah nggak pentingin ini. Sekarang kita akan mulai logikanya. Kita akan looping string yang dikasih dari sini ya. Kita bikin for char p melooping string path. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bikin dulu kedua integernya, baik itu x dan y, seperti ini. Untuk nantinya dia itu dijumlahkan lalu dipush ke dalam sebuah vektor. Oke ya. Kita akan tambahin dulu ini. Jadi setiap looping dia akan ngecek ke dalam unordered map direction gitu. Kita akan tambahkan ya, x sama dengan x ditambah direction dengan indeks ke p. Ya, indeks ke p di sini error. Kenapa? Karena direction dengan indeks ke p itu isinya adalah pairing. Nah, pairing mana nih yang mau kita tambahin ke sini? Untuk yang x ditambahin dengan yang first. Untuk y dia ditambahkan dengan direction dengan indeks ke p second. Jadi nanti kalau misalnya yang di looping adalah n, maka x akan ditambahkan dengan 0, y akan ditambahkan dengan 1. Kemudian kita akan cek apakah direction yang di loop itu sudah pernah dilewati. Oke, maka kita perlu bikin satu tipe data lagi yang namanya vector.
std vector. Oke, di sini belum bisa dipakai vector karena belum di-include. Kita include dulu vector. Oke, std vector, dan isi datanya adalah kumpulan pairing nantinya ya. Std pairing antara integer dengan integer, seperti itu. Kita bikin visited. Oke. Setelah kita lakukan penjumlahan, kita akan cek dulu ke dalam vektor. Apakah vektor ini sudah memiliki nilai x dan y tadi? Nilai koordinat dari x dan y setelah dijumlahkan. Seperti itu. Kita cek di sini menggunakan iterator std find. Parameter yang pertama adalah begin atau awalan dari vektor visited. Jadi kita bikin di sini visited begin. Parameter kedua adalah visited end, dan yang ketiga adalah data yang mau dicari. Data yang mau dicari di sini adalah pairing x dan y setelah dijumlahkan, gitu ya. Jadi kita bikin sini std pair. Ini integer. Nah, x dan y-nya di sini. X dan y, seperti itu. Ya. Jadi kita ingin mencari pairing x dan y yang ada di sini ke dalam vektornya. Nah, di sini kenapa ada error? No instance of. Oh, oke. Kita belum include library algorithm. Oke, maka sekarang errornya udah hilang, ya. Nah, jika ditemukan if iterator tidak sama dengan visited end, artinya koordinat yang tadi sudah pernah dilewati, maka kita harus return true. Berarti ada tabrakan di dalam path-nya, gitu ya. Sesuai dengan ketentuan yang ada di LeetCode tadi. Kalau misalnya dia tabrakan, maka kita harus mereturn true. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya udah kita push ke dalam visited di sini. Oke. Visit push back nilai apa? Nilai pairing antara x dan y. Gitu. Jadi kita bikin di sini std make pair x y seperti ini. Nah, di sini kita jangan nge-return nilai true, kita return nilai false. Nah, kita coba jalanin aja program ini ya. G++ app.cpp, nggak ada error, kemudian kita eksekusi. Oke, outputnya adalah 0. 0 itu adalah false gitu ya. Kita cobain test case yang lain. Yang NES benar ya, kita outputnya false. Sedangkan yang ini NESWW, kita masukin ke sini, maka harusnya output berupa nilai true. Oke, di sini ada kesalahan nih, ada 0 ya. Kenapa kira-kira? Ternyata kita lupa masukin nilai awal ya. Tadi udah dijelasin bahwa nilai awal atau starting point adalah 0,0 koordinatnya. Nah, kita belum masukin ke sini nih. Karena itu kan udah pasti dilewati gitu kan. Jadi kita push dulu. Visit pushback. Nilainya apa? Nilainya adalah std pair integer, sorry, bukan begini sintaksnya. Integer. Nah, baru begini 0,0. Gitu. Ini nilai awalnya. Oke, kita akan coba compile ulang. Clear out. Nah, maka sekarang nilainya adalah true. True artinya ada tabrakan di situ, ya. Oke, ini bisa kita hapus. Kita masukin programnya ke dalam LeetCode. Sini kita rapiin dikit. Oke, kalau udah kita coba run. Oke, berhasil ya. Case 1 dan case 2, dan kita coba submit aja. Oke, mantap. Runtime-nya juga bagus nih, 0 millisecond, dan programnya juga berhasil. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya, problem dari path crossing.